sekalian yang sudah hadir pada acara kita, yaitu Temu Penulis yang diselenggarakan oleh FLP Cabang Blitar. Nah, tema pada Temu Penulis kali ini yaitu pentingnya melakukan swasunting atau self-editing bagi penulis. Nah, siapa sih yang menjadi narasumber pada Temu Penulis kali ini? Nah, beliau itu namanya Kak Mega Yohana, founder dari Kastil Mimpi, juga editor, serta penulis. Mungkin nanti bisa tanya-tanya lebih jauh lagi ketika beliau memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Zulfa Ilma Nuriana, biasa dipanggil Zulfa. Nah, sebelum memasuki acara yang lebih dalam lagi, nah mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Berdoa disudahi. Oke, selanjutnya silakan Kak Mega Yohana untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke FLP Cabang Blitar telah mengundang saya untuk jadi narasumber di acara Temu Penulis kali ini. Terima kasih banyak, dan untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak, dan maaf nanti kalau saya agak awkward ya. Gitu aja. Iya, Mbak. Sebentar. Oke, teman-teman, di sini saya himbau untuk membuka kameranya ya. Jadi kita menghargai narasumber yang ada di sini, yakni Mbak Mega Yohana. Jadi nanti diupayakan teman-teman untuk on cam atau open kamera, membuka kameranya sampai acaranya selesai. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk tata tertibnya sudah saya bagikan. Jadi saya ulangi lagi bagi teman-teman yang mungkin belum membaca. Peserta tidak menyalakan mikrofon ketika acara berlangsung kecuali moderator mempersilahkan. Terus kemudian peserta menyalakan kamera dari awal hingga akhir acara menggunakan pakaian yang bebas, sopan, dan rapi, dan sangat wajib mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, itu tertib ya. Saya persilahkan. Atau ke platform yang harus pakai seleksi, itu editor juga pasti memperhatikan kerapian naskah. Nah, kalau kita misalnya kita kirim naskah, tapi naskah kita nggak rapi, naskah kita ada banyak saltik, terus misalnya logikanya bolong-bolong, itu juga pasti akan jadi pertimbangan bagi editor untuk menerima naskah kita. Itulah kenapa self-editing atau swasunting itu sangat penting. Bahkan kalau kalian membaca itu di slide yang selanjutnya itu, slide pertama itu ada omongannya Mbah Roald Dahl. Kan tahu kan Roald Dahl itu yang nulis. Nah itu, kelihatan nggak? Itu Roald Dahl itu, beliau itu ngomong kayak gini. Coba saya ketik. Ketika beliau nulis, misalnya beliau menulis suatu cerita atau apa gitu, ketika beliau sampai mendekati di bab terakhir, itu pasti beliau sudah membaca ulang atau melakukan revisi untuk bab-bab selanjutnya itu sampai ratusan kali. Karena beliau berpikir bahwa kalau ini first draft ini langsung disubmit, itu nggak akan sebagus kalau first draft itu sudah mengalami rewriting kayak ini. Nah, ini tulisan yang bagus itu pada dasarnya adalah tulisan yang ditulis ulang. Maksudnya itu direvisi, diedit, sudah dipoles. Jadi nggak langsung nulis jadi langsung dikirim gitu, enggak. Gitu harus melewati proses yang sebanyak itu untuk jadi cerita yang bisa dibilang rapi,
atau mendekati sempurna. Nah, apa itu self-editing? Self-editing dalam bahasa Indonesia bisa disebut swasunting. Slide selanjutnya. Itu kegiatan yang kita lakukan ketika kita memperbaiki tulisan kita sendiri dengan mengoreksi kesalahan, baik itu ketikan, ejaan, kesalahan ketikan atau ejakan, memperbaiki struktur kalimat, menambal sulam plot cerita, dan secara umum menyunting tulisan dari draft pertama menjadi naskah final yang lebih baik. Itu yang disebut swasunting. Kalau kata Mbah Neil Gaiman, itu penulisnya Stardust sama penulisnya Interworld itu, kalau kita mau nulis ya tulis aja, nggak apa-apa. Misalnya kita mau nulis, kita punya ide apa saja gitu, langsung aja dituangkan, langsung saja ditulis, nggak apa-apa. Tapi setelah itu baru perbaiki. Sama juga dengan yang dibilang sama Michael Crichton, itu penulisnya Jurassic Park, sama The Lost World, itu juga lanjutannya Jurassic Park. Itu beliau juga bilang, kalau buku itu nggak ditulis, buku yang bagus itu adalah buku yang ditulis ulang, alias buku yang sudah direvisi dari versi draft pertama yang ya kita tahulah draft pertama itu biasanya kayak apa. Atau kalau mau yang lebih ekstrim lagi, biasa ada itu kutipan yang terkenal dari Ernest Hemingway, itu beliau yang peraih Nobel itu. Ernest itu pernah bilang bahwa draft pertama dari apapun itu omong kosong, is a shit, katanya Ernest Hemingway. Itu memang agak kasar ya kan. Tapi itu memang benar. Kalau kita nulis draft pertama itu ya kayak gitu. Makanya swasunting itu sangat penting. Kenapa penting? Nih, di sini ada di slide selanjutnya. Kenapa swasunting penting bagi penulis? Karena saat menulis terkadang kita nggak sadar telah melakukan kesalahan. Entah itu kita nulis nama kota yang keliru, atau misalnya di awal kita nulis namanya Dani, tapi di belakang kita nulis namanya Danu atau apa. Itu kan salah ketik macam itu bisa berakibat fatal kalau kita nggak memperhatikannya. Atau ada lagi, waktu itu saya pernah menyunting. Itu ada naskah yang di depan itu dibilang bahwa istrinya tuh sempat ngomong di ranjang rumah sakit dan meninggalnya di ranjang rumah sakit. Tapi ternyata ketika kita sampai di bab 30-an atau di bab belakang itu, ternyata muncul flashback bahwa istrinya itu jatuh dari tangga dan meninggal di tempat. Kalau istrinya meninggal di tempat kan nggak mungkin dia ada di rumah sakit dan ngomong. Itu salah satu contoh logika dan lubang plot yang ada dalam cerita. Itu sangat fatal kalau misalnya kita sebagai penulis nggak melakukan pemeriksaan ulang, nggak membaca ulang naskah kita dan menemukan detail-detail kayak gitu. Selanjutnya, nah untuk mengetahui, pasti kalau sekarang kita sudah tahu apa itu swasunting, mengapa swasunting penting, ya kan? Terus selanjutnya pasti ada pertanyaan, terus apa saja sih yang harus kita periksa saat kita melakukan swasunting? Nah, itu ada daftarnya. Yang pertama-tama yang harus kita periksa adalah isi ceritanya. Isi cerita itu yang paling utama. Kalau misalnya kita ngomongin tentang ejakan, ejaan, salah ketik atau dan sebagainya, itu bisa diedit belakangan. Tapi kalau isi ceritanya sendiri sudah nggak jelas, sudah bolong-bolong, itu yang bisa berakibat lebih fatal daripada persoalan saltik. Makanya di sini tentang isi cerita itu ada di pertama ini, isi cerita. Apa saja yang mencakup isi cerita? Itu ada keseluruhan cerita dari awal sampai akhir, seperti yang saya bilang tadi tentang istrinya yang di awal disebut meninggal di rumah sakit, di ranjang rumah sakit, dan sempat ngobrol di ranjang rumah sakit, tapi kemudian di belakang ada flashback bahwa istrinya jatuh dari tangga dan meninggal di tempat. Itu sebenarnya nggak mungkin. Itu isi cerita yang seperti itu yang harus kita perbaiki. Lalu logika cerita. Contoh logika cerita itu gini, misalnya kita bikin cerita dengan setting di Eropa misalnya, kita bikin cerita setting di Eropa atau di Amerika, tapi kemudian kita menyebut
kita menyebut tentang musim kemarau atau tentang hal-hal yang sebenarnya nggak ada di Eropa itu, yang adanya hanya ada di Indonesia, itu termasuk logika cerita yang bolong. Terus setelah itu ada konflik yang belum selesai. Konflik yang belum selesai ini contohnya kayak gini. Misalnya di depan si penulis menyebutkan tentang adiknya tokoh utama. Adiknya tokoh utama ini melakukan suatu hal yang berpengaruh sama plot utama. Tapi sampai ke belakang, hal yang dilakukan si adiknya ini nggak dijelaskan atau nggak ada penyelesaiannya. Itu termasuk konflik yang belum selesai. Dan itu harus kita temukan saat kita melakukan swastunting. Harus kita temukan dan kita perbaiki saat kita melakukan swastunting. Itu PowerPoint-nya agak geser ya. Selanjutnya, dari segi tata bahasa, kita ada pertama-tama kita harus memeriksa kata baku dan tak baku. Di situ ada contohnya. Atau kalau kalian mau, nanti bisa kita share materinya dalam bentuk PDF. Terkait kata baku dan kata tidak baku ini sering banget kejadian. Bahkan penulis yang udah sering nulis, udah sering menerbitkan banyak buku, udah sering nulis banyak sekali cerpen, itu bisa loh masih ada salah-salah soal kata baku dan kata tidak baku. Seperti ini, yang paling sering biasanya itu nahkoda. Nahkoda itu yang benar nahoda, bukan nahkoda. Kayak gitu. Itu contoh kata baku dan kata tidak baku. Atau kalau kita sering dengar pidato, pidato itu biasanya ada kata memproklamirkan kemerdekaan kayak gitu. Itu sebenarnya kata yang tidak baku. Yang baku adalah memproklamasikan. Sama kayak kita kalau kita ngomong, itu loh resleting kamu kebuka kayak gitu. Itu sebenarnya yang baku adalah resleting, bukan resleting. Kalau dalam tulisan, kalau dalam obrolan sih ya nggak masalah, kan ada banyak kata yang nggak baku dalam ragam percakapan. Selanjutnya tikan. Tikan itu tentang pengetikan, saltik typo. Nah, itu ada contohnya paragraf atas dan paragraf bawah itu. Paragraf atas itu yang banyak saltiknya, kalau kalian bisa mengeceknya satu persatu, dan di paragraf bawah itu yang paragraf yang sebetulnya yang sudah diperbaiki saltiknya. Selanjutnya ada kapitalisasi. Nah, kapitalisasi ini sangat penting dalam tulisan. Kalau misalnya kita ngomong secara verbal kita ngomong, kemarin aku bertemu Ibu Dinda. Itu nggak ada bedanya Ibu Dinda itu siapa, apakah itu ibunya anak yang bernama Dinda, ataukah itu seorang ibu yang bernama Dinda. Tapi dalam tulisan, dalam ketikan, itu sangat berpengaruh, huruf kapital di situ sangat berpengaruh. Kalau kita nulis, kemarin aku bertemu Ibu Dinda dengan ibu, I-nya huruf kecil, dan Dinda, D besar, itu artinya si aku bertemu dengan ibu dari anak yang bernama Dinda. Tapi kalau kita menulisnya, kemarin aku bertemu Ibu Dinda dengan I besar, Ibu I besar, dan Dinda D besar, itu artinya kemarin si aku bertemu dengan seorang ibu bernama Dinda. Nah, kelihatan kan beda jauh banget kan? Itu pentingnya kapitalisasi dalam tulisan. Selain itu, kapitalisasi juga penting untuk menyebut nama geografi. Kalau misalnya kita cuma ngomong, aku kemarin main ke gunung itu nulis main ke gunung sama kemarin aku main ke Gunung Kelut. Kalau ngobrol kan kita biasa aja, keluarannya sama, suaranya sama. Tapi dalam bentuk tertulis, dalam bentuk teks, itu beda. Kalau kita bilang pantai saja atau gunung saja, itu pakai huruf kecil. Tapi kalau itu diikuti nama, itu harus pakai huruf besar. Contoh kapitalisasinya. Termasuk di situ penulisan judul. Penulisan judul juga perlu diperhatikan bagian mana yang harus dikapital dan bagian mana yang tetap memakai huruf kecil.
Nanti kita share bentuk PDF-nya ya agar bisa lebih jelas melihatnya. Soalnya ini kecil-kecil banget, kayaknya nggak kelihatan. Selain kapitalisasi, ini juga ada yang lebih penting, tanda baca. Contoh saja ya di sini, tanda baca koma. Koma itu kayaknya sepele banget kan. Mau dikasih koma ya terserah, nggak dikasih koma ya terserah, kayak gitu kan, sepele banget. Tapi ini bisa berpengaruh banget dalam tulisan. Kalau dalam tulisan loh ya. Contohnya di sini ada kalimat aku sedang makan, koma, ibu, koma, di rumah. Aku sedang makan, ibu, di rumah. Itu artinya si aku ngomong sama ibunya bahwa dia sedang makan di rumah. Tapi kalau kita geser, kalau kita hapus satu komanya, kita hapus koma yang di belakang, jadi yang hanya ada koma di depan. Contohnya kalimatnya kayak gini, aku sedang makan, koma, ibu di rumah. Itu artinya udah beda banget kan? Aku sedang makan. Ini si aku ini sedang makan. Sedangkan ibu ada di rumah. Nah, tapi kalau misalnya kita hapus semua komanya, nggak ada komanya semua, itu kalimatnya jadi kayak gini. Aku sedang makan ibu di rumah. Nah, masa itu ibunya dimakan ya kan? Itu makanya di situ tanda koma itu penting banget dan sangat krusial, meskipun itu cuma koma kayak gitu, sedikit kayak gitu, itu kalau kalau misalnya komanya itu hilang, itu kalimatnya itu artinya itu bisa bisa beda banget dan itu bisa benar-benar fatal dalam penulisan. Itu contohnya. Selain itu, tanda baca itu juga tanda baca juga penting buat mengatur pace cerita. Pace cerita itu apa sih? Pace cerita itu adalah kecepatan cerita. Misalnya kalau kita lagi keadaan tegang, biasanya dalam cerita thriller atau cerita horor, cerita suspense itu eh, itu biasanya kita menggunakan kalimat yang pendek-pendek. Coba deh kalau kalian nggak percaya, kalian baca itu yang saya kasih contoh di situ itu para kalimatnya pendek-pendek banget. Itu pasti kalian akan merasa ngos-ngosan juga sama kayak si tokoh yang ada di dalam contoh ini. Tapi kalau misalnya kita lagi suasananya tenang, kalem, atau ceritanya tentang apa ya, gaya menulis penulisnya itu yang mendayu-dayu kayak misalnya prosa ungu atau surrealisme dan sebagainya, itu biasanya memakai kalimat yang lebih panjang kemudian dijeda dengan koma, tapi enggak bukan kalimat yang pendek-pendek seperti kalimat untuk cerita yang memiliki pace cepat seperti ini. Yaitu makanya di sini itu tanda baca seperti koma, titik, tanda seru, tanda tanya itu benar-benar penting banget dalam tulisan. Kalau kita ngobrol sih, dari tadi saya ngobrol kayak nggak ada titiknya ya kan. Tapi kalau dalam tulisan, kalau bablas terus kayak gitu ya, ya artinya bisa beda gitu loh. Pace yang dibawa ceritanya, feel-nya itu juga bisa beda. Bahkan makna kalimatnya juga benar-benar bisa jauh banget bedanya. Nah, kalau kita sudah memperhatikan tentang kapitalisasi, kata baku tak baku, tentang ketikan, dan memperhatikan tanda baca, selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah susunan kalimat. Ini terkadang saat membuat tulisan itu, karena kita merasa, oh diksi ini keren, oh kalimat ini kayaknya keren deh, oh kalimat ini terasa mendayu-dayu, ini mewakili aku banget. Itu terkadang kalau kita mikir gitu itu bisa loh kita bikin kalimat yang sebenarnya kalau dipikir-pikir itu aneh gitu loh, terkesan aneh atau kalau enggak malah terjadi perulangan makna. Seperti contohnya di sini, ini ada kalimat begini. Dia mertuaku, ibu dari istriku, nenek dari anak-anakku. Itu kayak kalimat itu kayak puitis banget kan, bagus banget kayak gitu, mendayu-dayu, syahdu lah, nah, nuansanya itu syahdu. Dia ibuku, dia mertuaku, ibu dari istriku, nenek dari anak-anakku, ya kan, bagus banget. Tapi kalau kita memikirkannya benar-benar, ya iyalah Pak, kalau itu misalnya
kalau orang itu mertua Anda, mertuanya jenengan, otomatis dia adalah ibunya istri jenengan dan neneknya anak jenengan. Itu yang dimaksud dengan perulangan makna yang sebenarnya kalau bisa dihindari. Kalau misalnya memang mau nulis pakai frasa ini, bisa aja nanti ditaruh di bab selanjutnya. Misal di bab pertama bilang mengenalkan si orang itu dengan, oh dia mertuaku gini gini gini. Terus nanti di bab kedua disebut sebagai ibu dari istriku itu begini begini begini. Itu kan bisa. Tapi jangan ditaruh di dalam satu kalimat yang sama kayak gitu. Tuh, kayak kalimat ini jadi kayak lewah itu. Apa sih? Lewah itu berlebihan, mubazir. Lalu ada contoh lagi di bawahnya itu kalimatnya panjang banget, nggak ada jedanya, nggak ada titiknya. Itu juga tidak disarankan dalam penulisan. Karena kalau kalimat terlalu panjang, itu juga membacanya melelahkan dan berpotensi kalimat itu jadi berbelit-belit. Makna yang sebenarnya ingin disampaikan jadi tidak tersampaikan karena kepanjangan kayak gitu itu. Hanya untuk mengatakan bahwa si ibu merasa khawatir karena anaknya sakit lagi. Itu sampai perlu dua baris sepanjang itu. Itu tidak disarankan. Lalu ada lagi kalimat yang lewah, itu contohnya dia menganggukkan kepala. Mengangguk itu kalau bukan kepala memangnya apa lagi? Kayak gitu loh. Kalau misalnya kita udah terbiasa menulis, udah terbiasa mengecek tulisan, memaknai setiap tulisan, itu pasti akan jadi kayak kepikiran, hah? Memangnya yang mengangguk itu kalau bukan kepala apa? Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ditulis dia mengangguk, gini aja udah maknanya udah tersampaikan. Kayak misalnya dia mengedipkan mata, itu yang mengedip ya memang mata. Kalau bukan mata ya nggak ada yang mengedip. Kecuali lampu, kita ngomong, oh lampu itu berkedip-kedip gitu. Kayak gitu baru bisa. Tapi kalau mata, ya memang ini mengedip nih mengedip dari tadi mengedip kan. Itu kayak gitu. Tapi kecuali kalau misalnya kita mengedipkan sebelah mata kayak gini, ding, kayak gini, itu baru bisa disebut mengedipkan sebelah mata. Tapi kalau memang mengedip kayak biasa aja ya udah dibilang aja mengedip, nggak usah ngomong mengedipkan mata, itu udah pembaca itu udah ngerti kok kalau itu yang berkedip adalah mata. Kayak gitu contohnya. Terus ada lagi kalimat yang bisa diperbaiki itu kalimat yang kebanyakan filler words. Filler words itu apa ya istilahnya? Filler words itu kata-kata pengisi. Kayak misalnya yang dengan kayak gitu itu sebenarnya bisa dihapus. Contohnya di sini jari-jarinya yang lentik menari dengan lincah di tuts piano. Nah, itu sebenarnya kalimatnya bisa disederhanakan jadi jari lentiknya menari lincah di tuts piano. Kayak gitu. Jadi bisa kalimatnya itu bisa lebih ringkas, makna yang mau disampaikan bisa lebih tersampaikan dengan baik. Alih-alih menggunakan kalimat yang panjang tapi malah tidak tersampaikan maknanya. Tapi ya kembali lagi itu tergantung juga sama gaya menulisnya, gaya bahasanya. Kan masing-masing penulis punya gaya bahasa berbeda. Kalau si penulis itu merasa nyaman dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang, ya nggak apa-apa. Cuman kalau mau pakai kalimat yang lebih panjang, ya tetap diperhatikan tanda bacanya, kesinambungannya, terus ambiguitas maknanya itu juga harus tetap diperhatikan. Kalau memang mau pakai kalimat yang lebih panjang. Selanjutnya ada ketepatan diksi. Sebentar. Ketepatan diksi. Diksi ini juga penting dalam agar kita bisa menyampaikan maksud yang ingin agar kita bisa menyampaikan maksud kita ke pembaca atau ke pemirsa. Kalau diksinya nggak pas juga itu ceritanya akan jadi gimana ya? Bisa dibilang tidak tersampaikan maknanya.
Kadang kan kita ada toh yang suka nulis dengan diksi-diksi arkais yang kata-katanya megah, kayak nggak diketahui lah itu bahasa apa, dari bahasa Kawi, ada dari bahasa Sanskerta, atau dari bahasa Melayu kuno. Kadang ada yang pakai kayak gitu, saya sendiri juga suka pakai kayak gitu. Tapi kalau itu berlebihan dan maknanya tidak tersampaikan dengan baik, itu juga tidak disarankan. Pakai saja diksi sederhana, selama pemakaiannya tepat, itu akan tersampaikan kok maknanya. Atau kalau memang mau memasukkan unsur-unsur bahasa daerah atau unsur-unsur bahasa kuno untuk membuat nuansa semesta yang dibangun dalam cerita itu lebih kental, lebih terasa, ya nggak apa-apa. Tapi seperlunya saja, jangan sampai misalnya ada nih, waktu itu pernah waktu suatu hari saat lagi ada semacam lomba gitu, dan saya kan pernah jadi itu jurinya, itu ada yang maksudnya bikin cerita komedi dengan memasukkan unsur bahasa daerah. Tapi di situ si penulis nulisnya dialognya itu full semuanya pakai bahasa Jawa. Full semua dari awal sampai akhir semuanya pakai bahasa Jawa. Memang kalau dalam bahasa Jawa, kalau dalam obrolan bahasa Jawa itu lucu. Tapi kalau dalam kepenulisan itu berlebihan, itu lewah, dan itu malah jadi nggak lucu, jatuhnya jadi nggak lucu dan malah aneh gitu loh. Karena itu tadi berlebihan untuk memasukkan bahasa-bahasa daerahnya. Ini ada contoh dari sebuah cerpen, saya bacakan ya. Judul cerpennya Atsumori, yang nulis M. Ahsanul T. Ini salah satu penulis di Kasir Mindi juga. Sebentar. Ini contoh paragrafnya, contoh dialog ya ini. Akan tetapi, aku tidak mengerti mengapa Sensei mau melakukannya sejauh ini. Kempetai sudah pergi bersama geisha lain saat kekaisaran menandatangani kapitulasi kepada Amerika. Tentara sekutu juga tidak mau bekerja sama dengan pihak poros. Kenapa Sensei masih berjuang demi perang konyol ini? Demi republik baru ini? Denganku. Itu si tokoh utama mengatakan dialog ini kepada orang yang dia sebut Sensei. Ini diksi kayak gini kayaknya sederhana banget kan, tapi dari satu dialog tokoh ini saja kita bisa mengerti banyak hal loh. Contohnya, si aku menyebut orang yang diajak bicara dengan sensei. Artinya apa? Orang itu pasti bukan orang sini. Yang diajak bicara itu bukan orang sini. Dia orang Jepang. Sensei itu panggilan untuk orang Jepang, untuk master master dalam bahasa Jepang. Lalu si aku ngomong lagi, Kempetai sudah pergi bersama geisha lain. Kempetai itu apa? Itu semacam polisi khusus, polisi rahasia khusus Jepang yang dulu biasanya dikirim ke negara-negara yang dijajah, ke daerah-daerah yang dijajah oleh, yang diduduki oleh Jepang. Itu termasuk Indonesia. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cerita ini bersetting saat pendudukan Jepang di Indonesia. Lalu kapan tepatnya itu? Saat kekaisaran menandatangani kapitulasi kepada Amerika. Artinya cerita ini terjadi saat kekaisaran Jepang itu sudah mengaku kalah kepada Amerika. Sedangkan di sini si Sensei dan si aku meneruskan perjuangan demi republik. Berarti mereka berada di Indonesia. Si aku adalah orang Indonesia, si Sensei orang Jepang, dan itu terjadi pada saat masa setelah pendudukan Jepang di Indonesia. Itu bagusnya kalau kita bisa memainkan diksi, kita bisa menyampaikan informasi dengan baik kepada pembaca, apa yang mau kita sampaikan, di mana tempat itu ada, di mana kejadian cerita itu, dan kapan terjadinya cerita itu. Selanjutnya ada penulisan dialog. Memperhatikan penulisan dialog ini banyak banget yang biasanya penulis yang masih baru-baru belajar nulis, atau kalau enggak
ya sebenarnya sudah lama tapi agak males untuk belajar, agak males untuk memperhatikan, itu biasanya kelirunya ada di dialog. Ini penulisan dialog agak panjang sih soalnya peraturannya itu banyak banget sebenarnya soal dialog. Ini nanti kalau kalian dapat file PDF-nya itu tautan yang saya kasih itu bisa diklik dan itu bisa dibaca di sana selengkapnya. Ada banyak sekali contohnya. Dan yang terakhir untuk dicek adalah paragraf. Paragraf itu kalau misalnya kepanjangan jadi wall of text, itu juga bisa berpotensi bikin pembaca males ngebacanya. Ya udahlah, ini kepanjangan apaan sih? Paragraf sepanjang ini, ya udahlah di skip aja, dilewati aja, biasanya kayak gitu. Makanya kalau bisa bikin paragraf itu ya dipecah paragrafnya, pendek-pendek, maksimum 5 kalimat lah, atau kalau memang nggak bisa ya 6-7 kalimat, tapi jangan sampai kepanjangan dan jadi wall of text. Itu tidak disarankan paragraf yang terlalu panjang. Nah, itu tadi yang harus kita perhatikan. Daftar periksa swasunting. Dari segi cerita ada keseluruhan cerita dari awal sampai akhir, logika cerita, lubang plot, dan konflik yang belum selesai. Sedangkan dari segi tata bahasa, ada yang harus kita periksa antara lain penulisan kata, kata baku dan tidak baku, ketikan, kapitalisasi, lalu ada tanda baca, susunan kalimat, kalimat ambigu, kalimat tidak efektif, dan sebagainya. Lalu ketepatan diksi, penulisan dialog, dan paragraf. Kalau kita sudah mengetahui list itu tadi, daftar periksa yang checklistnya tadi, kita tinggal menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk menyunting naskah. Kenapa harus menyiapkan hati dan menyiapkan pikiran? Karena saat menyunting itu kita harus tega. Kita harus jadi raja tega. Pertama kita mengendapkan naskah kita. Setelah mengendapkan, lalu kita baca ulang, pasti ketemu nanti kesalahan-kesalahannya atau ketemu hal yang nggak ada sangkut pautnya sama plot utama yang sebenarnya bisa kita buang. Nah, di saat seperti inilah kita harus tega menggunting, memangkas, memotong, menambal sulam, lalu membuang hal-hal yang tidak berpengaruh ke cerita itu. Ya udah nggak usah di keep itu yang memang nggak ada pengaruhnya sama cerita, yang memang bisa dibuang, pantas dibuang itu buang aja deh kayak gitu. Bismillah dulu sebelum menyunting. Lalu yang paling penting bagi penulis ya. Jadi nggak cuma editor ini, penulis itu juga harus wajib punya ini kitab wajib penulis itu ada 2. Satu KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu 2 itu yang harus banget wajib ain dimiliki oleh penulis. Kalau nggak punya, ya carilah. Itu bisa loh diunduh. Yang KBBI aplikasinya bisa diunduh di Play Store. Sedangkan PUEB itu PDF-nya itu dibagikan secara gratis oleh Kemdikbud, Badan Bahasa. Oleh Badan Bahasa itu dibagikan gratis. Jadi sayang banget udah difasilitasi oleh pemerintah, udah dikasih 2 kitab wajib kayak gitu. Kalau nggak digunakan itu, wah itu kayak sayang banget kayak gitu. Lalu ini juga ada daftar situs untuk penulis. Kalau kalian mau mencari-cari tambahan informasi tentang kepenulisan, itu ada di yang bahasa Indonesia ada blognya Pak Ivan Lanin dan ada blog dosen bahasa. Lalu yang bahasa Inggris ada Grammarly. Grammarly itu biasanya yang kita saat ngecek grammar bahasa Inggris, ya kan? Kalau yang anak kelas bahasa Inggris biasanya udah nggak asing banget sama Grammarly ini. Tapi di sini di Grammarly blog ini ada banyak banget tips-tips untuk kepenulisan. Lalu ada helping writers become authors, itu juga
bagus blognya, itu punyanya KM Welan, itu penulis bestseller juga. Lalu ada blognya Writers Digest, itu juga ada banyak tips-tips penulisan di sana yang bisa dibaca, dipelajari kalau memang mau dipelajari untuk meningkatkan kepenulisan kita. Sudah itu tadi kira-kira materi kita tentang pentingnya melakukan swasembada terhadap naskah kita sendiri. Jadi biar naskahnya lebih rapi, biar saat dikirimkan itu nggak banyak kesalahannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Mega. Nah, ini tadi kita udah panjang lebar ya, mulai dari jam 10 lebih 10, jadi sekitar hampir 40 menitan kita bersama Mbak Mega Yohana. Nah, pada kali ini kita masuki sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, dipersilahkan bisa open mic ataupun diterapkan pertanyaannya pada kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya mau bertanya, saya kan sering menulis cerpen. Kenapa ya apakah paragrafnya itu apa kepajanan kok ya gimana ya? Kalau menulisku kok saya ikutan lomba, kok selalu ikutan produksiku kok selalu di sekolah itu apakah paragrafnya itu kepajanan atau gimana ya? Pak Rahmat, terima kasih untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu, saya kurang bisa menjawab, soalnya kan saya belum melihat cerpennya jenengan. Nah, nanti kalau misalnya jenengan memang mau ada yang ditanyakan terkait cerpennya jenengan itu, nanti jenengan bisa japri ke saya, tunjukkan cerpennya biar nanti saya bisa memberikan pendapat saya, tapi semampu saya. Gitu. Ya, siap. Iya, iya. Makasih. Iya. Terima kasih Kak Rahmat. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Saya Kak. Oke, bisa langsung disampaikan Bu Haryani. Iya. Ini terima kasih Mbak Mega ya. Permasalahan bagi saya itu terutama membaca ulang itu loh yang kadang-kadang membuat malas pertama, yang kedua merasa jenuh ya, bosen, membaca lagi bosen. Kemudian yang ketiga mata lelah, mata capek. Jadi kalau terlalu berhadapan dengan laptop, HP, kena sinar itu sakit, Mbak. Mata saya sakit, pusing ya, akhirnya keluar air ya semacam itu. Bagaimana ini cara mengatasinya? Oke. Matur nuwun Bu Hari ya. Bu sinten iki? Terima kasih untuk pertanyaannya. Bu Haryani. Bu Haryani, nggih, matur nuwun untuk pertanyaannya, Bu. Untuk membaca ulang ya memang sih itu terkadang memang melelahkan kalau kita mau terkadang juga saya sendiri misalnya saat menyunting naskah itu bisa sampai membaca ulang naskah itu sampai 6-7 kali, itu baru saya kirimkan ke redaksi gitu. Kalau dari saya sendiri tipsnya itu jangan sekaligus, Bu. Jadi kita bisa mencicilnya, lalu membaca ulangnya jangan setiap hari kayak gitu. Kayak misalnya sekarang kita nulis atau sekarang kita sudah menamatkan tulisan kita endapkan dulu, diendapkan sampai paling enggak seminggu, atau kalau mau lebih lama, kalau misalnya masih punya waktu lebih lama, kalau jadwal deadline-nya itu masih jauh, itu bisa diendapkan lebih lama.
Soalnya nanti saat setelah diendapkan lama dan kita buka lagi, itu nanti semangatnya itu insya Allah akan datang lagi kok. Misalnya kita mau membacanya ulang setelah diendapkan lama, itu pasti akan muncul lagi ide-ide baru atau kita menyadari hal-hal baru yang sebelumnya nggak kita sadari sewaktu kita menulis pertama kali. Terus kalau misalnya melihat ke laptop atau ke layar itu bikin lelah mata, kalau saya biasanya saya mencetaknya di print, lalu nanti saya kasih catatan, misalnya di halaman ini saya kasih coret-coretan kayak gitu, ini seharusnya ditambahin kayak gini. Nah nanti setelah itu, setelah selesai mengoreksi yang dari print out-nya itu, baru saya taruh hanya di bab tertentu, hanya di part-part tertentu itu yang perlu perbaikan itu saya perbaiki di PC-nya. Tapi ya itu kalau misalnya di print out kan kita lebih jelas mana saja, bisa dipilah-pilah mana yang mau diperbaiki dulu, mana yang mau ditinggalkan dulu, dinanti-nanti dulu kayak gitu. Jadi nggak perlu harus sekaligus gitu kok. Begitu. Kira-kira begitu, Bu. Iya, terima kasih Mbak. Satu lagi Mbak ya. Ini apakah memang dari masing-masing penerbit ini mempunyai aturan yang berbeda? Misalnya, penulisan dialog melalui WhatsApp, ya, SMS melalui WhatsApp, itu ada yang ditulis miring atau ditulis di dalam tanda kurung. Kemudian percakapan monolog atau percakapan ke dalam diri, dengan dirinya sendiri itu ditulis dengan huruf miring. Nah, apakah memang itu sudah merupakan peraturan dari KBBI ataukah itu aturan dari masing-masing penerbit? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kalau untuk hal seperti itu biasanya masuk ke selingkung penerbit, Bu. Jadi misalnya di penerbit A memakai untuk percakapan WhatsApp atau grup chat yang lain itu memakai huruf kecil-kecil lalu diletakkan di tengah kayak gitu. Terus ada lagi yang penerbit yang memilih untuk ngasih di italik tapi tetap seperti paragraf biasa, itu masuk ke selingkung penerbitnya. Tergantung penerbitnya sendiri dan editor di penerbit tersebut. Terkadang ada penerbit yang sama dengan editor berbeda, itu juga bisa berbeda itu. Khusus untuk chat ya, khusus untuk obrolan via chat itu. Tidak ada aturan yang benar-benar baku untuk yang menjelaskan tentang penulisan perpesanan. Gitu, Bu. Ya, terima kasih, Mbak. Mungkin nanti itu jadi wacana bagi pakar bahasa ya, Mbak ya. Ya, karena pembinaan perkembangan bahasa kan itu terus berkembang. Jadi selalu mengikuti perkembangan. Jadi misalnya ada permasalahan semacam itu dari masing-masing penerbit berbeda-beda, akhirnya kan penulis bingung, Mbak ya, bingung ya. Jadi kalau mungkin memang pakar bahasa memang harus segera menentukan sikap gitu ya toh. Jadi ketentuannya yang bagaimana, jadi nanti kan biar penulis itu tidak bingung lagi. Jadi kan kalau penerbit A harus begini, penerbit B harus begini, kan akhirnya bingung ya Mbak ya. Ya terima kasih Mbak, memang sementara ini masih dari gaya selingkung ya Mbak ya. Ya, terima kasih jawabannya Mbak. Terima kasih kembali. Boleh saya tanya? Siapa ini? Oh, Bu Krisna. Sebelumnya tadi udah ada yang pertanyaan di chat room, Bu Krisna. Apa Oke, monggo, silakan dulu. Room chat aja ya, Bu ya. Ini di room chat ada dari Kak Widya Kuala Rahayu. Assalamualaikum Kak, apakah ada ketentuan berapa jumlah dialog yang ideal dalam satu paragraf? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, biasanya tuh ada yang langsung di-enter, ada yang ditaruh di paragraf dengan narasi. Nah, yang digabung sama narasi ini idealnya berapa? Oke, terima kasih Mbak Widya. Ya, terima kasih Mbak Widya untuk pertanyaannya. Untuk penulisan paragraf ya, tata penulisan paragraf itu setiap masuk
tata penulisan dialog. Itu setiap masuk dialog baru dari pembicara baru, itu pasti masuk paragraf baru. Pembicara baru loh ya. Jadi misalnya di sini si aku ngomong bla 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 bla. Lalu ada yang menyahut bla 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 bla. Itu harus diletakkan di bawahnya yang menyahut itu. Dialognya harus diletakkan di bawahnya, harus dialog baru. Tapi kalau di sini misalnya si aku ngomong bla 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 bla, lalu si aku bergerak-gerak, misalnya ngapain, ngambil apa atau apa, tapi lalu si aku melanjutkan omongannya lagi, bla 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 bla, itu bisa masih masuk ke satu paragraf itu tadi, selama pokok utamanya masih, selama intinya masih ada di dalam satu paragraf itu. Ini sebenarnya saya udah pernah menulis tentang tata penulisan dialog ini, dan itu sebenarnya agak panjang. Itu di PDF-nya nanti tadi ada, oh ini, bisa nggak itu tolong dikirim tautannya. Ini, di bagian penulisan dialog itu di bawah ada saya kasih tautan untuk tata penulisan dialog, itu bisa dibaca di tautan yang ini. Yang tata penulisan dialog itu. Ya. Mungkin gitu aja, Mbak Widya. Mungkin dari Mbak Widya ada tanggapan. Sepertinya tidak ada tanggapan ya dari Mbak Widya. Oh, udah. Terima kasih Kak, cukup. Oke, selanjutnya tadi yang ingin bertanya Kak Krisna dahulu. Bu Krisna ya. Terima kasih Mbak Zulfa. Saya rupanya berada di Zoom gaya baru. Lebih enak. Terima kasih saya tentang wawasan tentang apa editing tadi. Saya tuh kesulitan di ini kalau sudah menulis itu sering tidak menggunakan KBBI. Lah bagaimana editnya? Editnya sih suka, tapi waktunya belum memadai seperti itu. Cara memakai apa tadi? Blog apa itu? Apa pas menulis begitu tidak bisa menyelesaikan, apalagi kalau pakai tentang apa laptop ke HP itu saya sangat-sangat tidak bisa, belum bisa. Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Mbak Julfa dan Mbak Mega. Oke, terima kasih Bu. Silakan Bu Mbak Mega. Terima kasih Bu Krisna pertanyaannya. Sebenarnya saya agak belum menangkap itu tadi pertanyaannya, kenapa nggih Bu? Itu tentang KBBI. KBBI tentang itu KBBI. saya tidak bisa menyelesaikan waktu menulis, ya menulis saja. Terus waktu Oke. menyelesaikan dengan KBBI-nya itu kapan dan bagaimana, apa sewaktu sendiri-sendiri begitu. Makasih. Nggih. Nggih itu Bu. Kalau sebentar. Nah, makanya itu kan gini Bu, kalau misalnya kita nulis, ya memang nulis aja, mboten napa-napa, nggak usah pakai KBBI dulu, nggak usah memperhatikan tata penulisan dulu, nggak apa-apa, tulis aja semua idenya yang ada, pokoknya tulis dulu semuanya, baru nanti setelah selesai, baru bisa diedit, diperbaiki. Sebenarnya ini terkait kebiasaan Bu, pembiasaan diri. Kalau misalnya kita terbiasa untuk mengecek kata yang baku atau tidak baku, kalau kita memang udah ya memang itu udah jadi keseharian kita saat kita nulis, itu akan jadi hal yang biasa kok, nggak terasa sulit lagi. Ini kan terasa sulit karena belum terbiasa. Makanya kalau bisa dibiasakan dulu, nggak usah langsung ngefull banget gitu, nggak apa-apa, hanya sedikit-sedikit aja. Kalau misalnya ada kata yang memang sulit banget, memang nggak yakin banget, itu baru dicari. Kalau misalnya sudah merasa yakin, ya nggak apa-apa, nggak usah dicocokkan dengan KBBI atau dengan PUEB, nggak apa-apa. Di sedikit-sedikit saja nggak apa-apa Bu. Nanti kalau sudah terbiasa seperti itu, lama-lama insya Allah akan jadi terbiasa gitu. Atau kalau mau ada KBBI fisik,
KBBI fisik itu tebel banget. Itu kalau yang sekarang saya belum tahu. Kalau saya punya yang edisi keempat itu dulu harganya 250.000. Kalau yang sekarang nggak tahu harganya berapa. Itu KBBI 5 yang sekarang itu ada fisiknya. Kalau memang merasa di aplikasi itu sulit atau gimana, bisa coba cari KBBI fisiknya saja. Yang penting dibiasakan dulu, okay? Dibiasakan mawon, sedikit-sedikit mawon mboten apa-apa. Oke, matur nuwun jawabannya. Itulah tadi yang tentang blog yang sudah disediakan pemerintah tidak kita gunakan, berkaitan dengan itu apa maksudnya, Mbak? Terima kasih. Itu untuk PUEB, Bu. PUEB untuk Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, oke. Sebentar. PUEB. Nggih, PUEB, nggih. Itu kan sama si pemerintah sudah disediakan, dikasih gratis. Ya kalau memang kita suka menulis, memang hasrat kita di menulis, dan memang kita mau belajar untuk menulis lebih baik, itu ya kalau bisa itu dipelajari, dibaca, dimaknai. Atau kalau misalnya itu masih sulit, itu loh ada blognya Pak Ivan Lanin, itu beliau juga sering membedah yang dari PUEB. Jadi kalau kita belum paham apa yang dijelaskan di PUEB, bisa kok kita cek ke blognya Pak Ivan Lanin, itu ada lebih jelas, lebih banyak penjelasannya gitu. Iya, terima kasih jawabannya Mbak Mega. Mungkin saya nanti akan utak-utik lagi walaupun belum bisa. Terima Itu kasih. bisa diunduh, Bu. PUEB-nya bisa diunduh, bentuknya PDF. Bisa diunduh dan bisa dibaca nanti. Tadi yang mengantri dari Pak Herifa ya. Jadi kita lanjut ke Pak Herifa dan Pak Saif. Mohon menunggu dan bersabar terlebih dahulu. Siap. Assalamualaikum. Dengar nggak, Mbak ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengaran, Pak. Saya Capung dari Surabaya. Salam kenal buat teman-teman semua. Ya, mau tanya aja tadi, takutnya saya beberapa sudah dijelaskan terus apa sempat koneksi nggak bagus. Nanti kalau ternyata sudah dijawab atau tadi dibahas, mohon maaf sebelumnya. Ya, mungkin ini Mbak Mega mau tanya yang pertama masalah tadi mungkin sudah ditanyain, cuma tadi kan konteksnya di paragraf ya, yang dialog langsung. Nah ini mungkin saya tanyanya konteksnya lebih kalau dalam satu karya penuh. Jadi kalau dalam satu cerpen gitu ya, itu idealnya dialog langsungnya itu berapa persen gitu. Atau di novel gitu ya, cerpen atau novel. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mau tanya, ya ini mungkin menegaskan, saya sendiri terus terang jarang update sih. Itu kalau saya tangkap tadi berarti PUEB itu sebenarnya sifatnya sama KBBI itu ya saling melengkapi gitu ya. Artinya tidak menggantikan gitu ya PUEB ya. Terus yang ketiga sebenarnya pengen tanya, sebenarnya tadi kan masalah swasembada. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita penulis sama editor itu proporsinya seperti apa gitu. Terus mungkin yang terakhir pengen tanya tentang proses kreatif Mbak Mega sendiri gitu. Jadi selama ini kalau membuat karya itu gimana sih kok akhirnya bisa dapat mungkin idenya, terus proses kreatifnya sebenarnya gimana, terus mengelola karya itu biar bisa akhirnya jadi itu apa aja yang dilakukan gitu, biar misalkan tidak kita kepotong di tengah-tengah terus berhenti gitu, Mbak. Mungkin bisa kasih tips-tipsnya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herifa untuk pertanyaannya. Boleh tolong diulang untuk pertanyaan yang ketiga, Pak?
Yang ketiga. Pertanyaan yang Eh, ketiga, boleh tolong diulang? tadi apa ya, masalah proses kreatif ya? Itu keempat. Oh, Yang itu pertama dialog, yang ini dua Mbak, berarti yang proporsionalitas antara penulis sama editor ya? Oke. Ya, ya. Oke, matur nuwun. Yang pertama untuk dialog, sebenarnya kalau ditanya idealnya berapa persen, itu kita nggak bisa menjawab dengan persentase yang pasti. Soalnya setiap penulis memiliki gaya bercerita masing-masing. Ada penulis yang dalam ceritanya full narasi. Ada penulis yang memang ada, itu saya pernah membaca cerpen itu yang satu cerpen dari awal sampai akhir itu dialog semua, obrolan semua, dan itu nggak ada dialog tak, nggak ada keterangan si ini begini katanya ujarnya, tanyanya itu nggak ada sama sekali. Jadi semuanya full dialog itu, dan itu memang boleh. Jadi kalau ditanya berapa presentasinya, kita itu sebenarnya nggak ada aturan baku untuk presentasi dialog dan narasi. Bahkan tulisannya Mbah Ernest Hemingway yang The Old Man and the Sea, itu saja coba deh kalau membaca itu pasti akan tahu gitu, ya kan? Terus yang kedua, ya memang PUEB dan KBBI itu saling melengkapi. Kalau kita misalnya semua kosakata kita sudah bagus semua, sudah ngikutin KBBI, tapi kalau tata bahasa kita, tata penulisan dialog, dari penulisan dialog, tanda baca dan sebagainya itu nggak sesuai PUEB, ya sama aja bohong kayak gitu. Jadi dua itu kalau bisa itu diterapkan bareng-bareng, PUEB dan KBBI 2. Lalu yang ketiga untuk penulis dan editor. Ini lebih ke kayak ini. Karena sekarang kan udah banyak nih penulis, penerbit indie juga udah banyak, platform menulis daring juga udah banyak, ya kan? Terus kenapa kok penulis harus melakukan swastuntik, padahal kan ada editor kayak gitu kan? Pasti banyak banget yang berpikir kayak gini. Dan itu wajar, pemikiran kayak gitu wajar. Wong udah ada editor, kenapa harus ngedit sendiri, ya kan? Tapi kalau kita memikirkan, kalau misalnya saya sendiri kan juga bekerja sebagai editor di penerbit X, dan juga ada di Kastil Mimpi sendiri kan juga menerbitkan buku. Jadi saya sendiri juga termasuk yang mengakuisisi naskah juga. Itu kalau kita mendapat naskah dari penulis, itu pertama-tama yang kita lihat sebagai editor itu adalah kerapian naskah. Kalau misalnya baru membaca bab pertama, baru membaca sinopsis, itu udah berantakan banget, udah banyak salah ketik, udah banyak lubang plot cerita, itu pasti akan langsung kita sisihkan, langsung enggak, naskah ini enggak kayak gitu. Jadi meskipun itu nanti sebenarnya alurnya bagus, di belakang ada yang menarik, misalnya penulis berkata, loh tulisan saya loh di belakang nanti semakin menarik, loh tapi kan itu di belakang, ya kan? Sementara kita lihatnya kerapiannya, kalau dilihat dari awal aja udah bolong-bolong, udah nggak rapi banget, itu ya udah langsung kita sisihkan kayak gitu. Makanya di sini penting banget sebelum ke editor kita rapikan dulu, paling nggak tata bahasanya rapi dulu. Kalau misalnya karena alur kan nanti editor bisa membantu memperbaiki. Untuk alur dan plot, logika cerita dan sebagainya itu editor bisa membantu. Tapi kalau dari awal tampilan naskah kita udah berantakan, ya udah editor nggak akan melihat naskah kita juga, nggak akan dilirik juga kayak gitu. Terus selain itu, selain ke penerbit konvensional ini, kalau kita misalnya mengunggah tulisan kita di platform daring, ya sekarang kan marak tuh, ada banyak banget platform menulis daring, kita bisa mengunggah tulisan kita di sana. Itu kalau kita tulisannya nggak rapi juga, nanti pembaca juga akan, meskipun berapapun banyak pembaca yang datang, itu pasti juga akan gembereneng gitu loh pembaca tulisan kita, yang melihat tulisan kita nggak rapi itu juga akan gembereneng, kok tulisannya nggak rapi begini gitu.
Jadi sebenarnya mau itu dikirim ke penerbit, mau diunggah ke platform daring, itu melakukan swastunting itu penting banget biar saat orang ngelihat itu tulisan kita udah rapi, nggak begitu banyak kesalahan. Terus yang keempat untuk proses kreatif saya, gimana ya? Saya juga nggak tahu ini gimana kok bisa kayak gini. Jadi gimana ya, proses kreatifnya ya kalau memang suka ya jalanin aja dulu, jalanin aja. Kalau saya kan memang dari kecil udah suka membaca. Yang paling memorable buat saya itu dulu waktu kecil, waktu SD, pinjem temen novel Harry Potter, itu awal mula saya jadi nulis itu keren, jadi kayak gitu. Itu waktu saya masih SD dulu. Terus sampai sekolah, sampai SMA, jadi masuk di klub jurnalistik, jadi ketua mading, terus sampai di kuliah, kerjanya juga dulu pernah kerjanya di majalah, terus jadi tutor jurnalistik di sekolah alma mater. Jadi kayak memang dari dulu memang udah gini. Jadi kalau ditanya proses kreatifnya ya ngalir aja kayak gitu. Oke. Pripon Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin satu lagi yang kepikiran boleh ya? Nggih. Ya, mungkin ini Mbak mengenai platform digital sama yang buku konvensional. Nah, kalau dari Mbak sendiri kan pengalamannya sudah panjang ya, udah jadi editor, terus tadi juga kerja di penerbitan. Itu kira-kira ke depan antara yang digital sama yang hard cover itu seperti apa nih Mbak ngelihat prospeknya buat penulis? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau itu sebenarnya lebih cocok ditanyakan ke pemerhati kayaknya Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya sih, kalau saya pribadi nggih, itu senyamannya saja, soalnya platform digital masing-masing tempat kan punya aturan sendiri. Kalau di penerbit, kalau di buku cetak ya kelebihannya, kekurangannya kayak gini kita sudah tahu. Kalau di platform digital juga itu ada kelebihan sendiri dan ada kekurangan sendiri kayak gitu. Kalau itu sih sebenarnya kalau ditanya prospeknya sih saya merasa kurang mampu untuk menjawab itu, soalnya itu mungkin bagi mereka beliau-beliau yang memang berada di bidang statistik, mengamati statistiknya itu yang bisa menjawab. Kalau saya kan lebih ke pelakunya. Gitu. Ya, terima kasih sharingnya Mbak. Terima kasih Mbak Zulfa waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Herifa. Dan selanjutnya, ini pertanyaannya banyak sekali ya. Pak Saif, persilakan untuk memberikan kepada Mbak Mega. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Zulfa. Mbak Mega, apa kabar? Kabar baik, Senpai. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk FLQ. Jadi Mbak Mega ini meskipun dulu adik tingkat saya ketika kuliah, tapi untuk urusan tulis-menulis ini adalah senior saya. Jadi saya harus patuh urusan tulis-menulis ini. Dan alhamdulillah sekarang jadi tetangga saya. Ya, begini Mbak Mega. Jadi kelemahan saya ketika setelah menulis, itu setelah saya endapkan, itu saya melakukan swastunting. Ketika saya melakukan swastunting itu pasti menemukan kesalahan, kemudian saya endapkan lagi. Terus seperti itu. Akhirnya saya tidak pede ketika mau mengirimkan. Jadi tulisan saya itu sering mengendap, tidak saya terbitkan karena saya tidak pede sampai sekarang. Karena selalu menemukan banyak kesalahan dan kesalahan. Tuh. Yang pertama itu cara menyikapinya seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika kita menulis, khususnya di fiksi, itu kita menempatkan ketika ada kata asing yang perlu kita jelaskan, itu untuk footnote sebaiknya dikasih footnote atau dijelaskan di setelah kata setelahnya. Ketika kita meletakkan, jikalau kita letakkan di footnote,
itu untuk referensi sebaiknya kita cantumkan atau tidak untuk karya fiksi. Untuk karya fiksi. Kalau non fiksi kan pasti harus dicantumkan. Untuk fiksi ini sebaiknya untuk pengertian dari kata asing itu kita jelaskan sesuai dengan pemahaman kita atau kita tuliskan referensinya. Itu Mbak Mega, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Senpai. Pertama tentang nggak pede setelah mengendapkan. Oh, itu saya juga mengalami kok. Kita sama di sini. Gimana ya? Sebenarnya kalau kita sudah mengendapkan karya, kita sudah melakukan penyuntingan, itu bismillah saja, itu sudah yang terbaik yang kita lakukan. Kita sudah berusaha sebaik-baiknya. Terus kalaupun nanti kita mengirimkan karya kita, terus kita dapat editor yang menangani naskah kita, itu insya Allah juga bakal dibantu kok sama editor. Editor kan juga sebelum menyunting ejaan, sebelum menyunting tata bahasa, itu kan editor juga memperhatikan keseluruhan isi cerita dulu. Jadi itu nanti pasti kalau misalnya ada lagi yang perlu direvisi dari kacamata editor, itu editor pasti akan menyampaikan. Jadi nggak apa-apa, coba aja maju aja, nggak apa-apa. Selama kita sudah melakukan yang terbaik. Yakinlah, bismillah. Terus untuk penyuntingan biasanya berapa kali sebaiknya yang kita lakukan? Kalau itu senyamannya saja, senyamannya masing-masing. Kalau saya pribadi untuk menyunting naskah orang lain, itu biasanya saya membaca ulang 6-7 kali. Paling minim itu 5 kali itu kalau memang dari awal naskahnya sudah rapi. 4-5 kali itu kalau dari awal naskahnya sudah rapi. Tapi kalau naskahnya masih perlu perhatian lebih, itu biasanya 6-7 kali. Tapi kalau merasa udah 3 kali disunting udah merasa oke, ya nggak apa-apa, 3 kali aja, 2 kali pun oke, 1 kali pun oke kalau merasa sudah yakin. Oke, baik. Siap. Oke, untuk selanjutnya untuk kata asing ya, kata asing ini tergantung katanya Pak. Kalau misalnya yang kita masukkan hanya kata-kata biasa, kata-kata yang ada di kamus, atau yang pengertian secara umum itu nggak perlu dikasih referensi. Jika misalnya kita bikin aurefoil kayak gitu, kita nulis aurefoil terus di bawahnya dikasih keterangan, itu sebenarnya aurefoil juga udah ada di KBBI kan, itu dikasih keterangan tanpa nulis dalam kurung KBBI gitu nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu suatu peristiwa atau suatu misalnya dalam fiksi sejarah ini penting banget. Misalnya dalam fiksi sejarah, terus kita ngomong si tokoh itu, bentar saya carikan dulu. Misalnya kita menyebut tokoh namanya XXX, dia gelarnya XXX kayak gitu. Itu kalau misalnya kita nggak ngasih keterangan di narasi, bisa kita kasih keterangan di footnote, dan itu juga bisa disebutkan juga, misalnya kita ambil dari misal dalam Pararaton begini-begini, atau dari Prasasti Kudadu berangkat tahun 1216 Saka, si tokoh ini disebutkan begini-begini, itu bisa ditaruh di footnote. Tapi kalau nggak mau ngasih footnote dan nggak ngasih keterangan, karena itu sebenarnya juga gimana ya, itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh kok gitu, selama dan tidak ada aturan ya untuk footnote, nggak ada penulisannya aturan khusus ya, selama kita punya, kalau misalnya nanti kita ditanya kita bisa menjawab sumbernya kayak gitu. Itu jadi misalnya di dalam ceritanya sendiri nggak disebutkan, itu nggak apa-apa, kecuali kalau memang itu kata-kata asing, kayak misalnya
kata Mahabanten itu kalau nggak dikasih tanda, kalau nggak dikasih footnote kan orang nggak tahu artinya Mahabanten itu apa, kayak gitu. Perlu dicantumkan di reference bibliografi di akhir atau cukup di footnote aja ketika ada yang perlu dijelaskan narasumbernya? Di footnote saja sebenarnya cukup, tapi kalau memang si penulisnya mau lebih jelas, mau lebih lengkap, itu bisa dikasih di akhir juga bisa, di belakang. Ya. Tergantung tujuan penulisnya sih, gitu. Baik, terima kasih Mbak Mega. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Pak Saif, dan selanjutnya tadi yang sudah menulis Pak Saif yaitu Pak Budi. Apakah Pak Budi masih ada di room? Halo, cek. Ya, Oke, gimana? Pak Budi. Oh iya, silakan Pak Budi terlebih dahulu. Iya, Pak Budi terlebih dahulu. Karena tidak mau menyampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kita semua. Ini gini, Mbak Zulfa dan Mbak Mega, terima kasih untuk kesediaan pagi ini sudah menyediakan ruang untuk kali ini. Nah, ini Mbak Mega tentang penulisan. Nah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena dari saya sendiri dalam background studi saya memang menuntut sebenarnya itu di sejarah. Terus dalam pengalaman saya menulis apa ya bahasanya, atau gagasan atau wacana yang ingin saya tuangkan sudah ada. Tapi untuk pengaplikasian dalam proses penulisan ini seperti apa ya, kayak tidak bisa terlaksana sama sekali. Bahasanya gini, ketika wacana atau materi yang terbentuk itu sudah ada. Nah, ketika di depan laptop lah, di depan laptop atau di depan buku yang ingin saya aplikasikan tulisannya dari ide atau gagasan saya tersebut, pasti apa ya, tidak bisa dieksekusi. Itu kenapa ya kira-kira Mbak? Maksudnya apakah penyebabnya dari kebiasaan belum terjun dalam dunia penulisan, yang kebetulan penulisan saya masih pemula, atau karena pengaruh dari konsep atau mungkin dari saya yang tuangkan dalam sebuah tulisan seperti itu. Yang kedua, ada pengalaman juga tentang penulisan yang belum sampai saya selesaikan hari ini sebenarnya. Itu di platform digital yaitu Wattpad. Nah, kira-kira bagaimana untuk melanjutkan ide atau wacana tulisan saya garap di Wattpad itu sendiri, karena gagasan atau wacana yang saya bentuk itu seperti seakan-akan belum matang. Itu gimana, Mbak? Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Waalaikumsalam. Rahayu Abnamastu. Sebenarnya ini dua pertanyaan ini sebenarnya sama saja yang ditanyakan ya. Cuma yang satu di laptop di depan PC, yang satu untuk tulisan yang ada di Wattpad. Oke. Sebenarnya yang pertama-tama kita perlukan itu untuk membangun suasananya, membangun suasana dulu. Jadi saat misalnya kita mau menulis di laptop, menulis di PC, itu kita cari dulu suasana yang pas,
yang pas buat kita untuk menulis itu yang kayak apa? Misalnya kan ada orang yang baru bisa nulis saat sepi banget. Terus ada lagi orang yang nulisnya dini hari. Ada yang kalau baru bisa nulis pukul 2 dini hari kayak gitu. Ada lagi yang hanya bisa nulis kalau nggak dilihat orang lain. Ada lagi yang bisa nulisnya kalau melihat alam sekitar. Yaitu jenengan cari suasana yang cocok untuk jenengan dulu. Kalau nanti sudah ketemu suasana yang cocok buat jenengan, itu insya Allah idenya bakal ngalir dengan lancar kok. Kayak gitu. Okay. Terus yang kedua itu untuk Wattpad. Misalnya Wattpad terhenti, itu bisa dengan cara membaca ulang bab-bab sebelumnya. Kalau kita sudah, misalnya pas nongkrong nih atau pas ngapain gitu, nggak lagi gabut lah kayak gitu, baca aja itu bab yang pertama itu dibaca ulang sampai bab terakhir. Itu nanti biasanya setelah membaca ulang itu akan muncul ide baru untuk melanjutkannya. Nah, tapi kalau misalnya sudah menemukan suasana yang membangun buat menulis dan sudah membaca ulang dan tetap merasa sulit nulisnya, itu bisa dicek lagi konsepnya. Kadang-kadang saat konsep kita belum benar-benar matang, premis, outline, sinopsis dan sebagainya itu belum benar-benar matang, itu biasanya memang agak ngambang di kepala. Itu kayak nanti bakal ngapain ya, selanjutnya bakal ngapain ya, itu nggak ada gambaran kalau konsepnya sendiri belum matang. Dan ini saya sendiri ngalamin sebenarnya. Ada tulisan saya itu dari tahun 2015 sampai sekarang 2021, artinya udah 6 tahun, itu belum berlanjut. Itu ya memang karena konsepnya belum matang kayak gitu. Itu memang bisa terjadi. Jadi kalau memang mau melanjutkan, sebisa mungkin konsepnya dimatangkan dulu. Begitu, Kak. Okay. Sama satu lagi gini Mbak, kan dari proses tadi itu kalau yang saya alami kan pengaplikasian ide itu sendiri dengan berpikir yang mungkin masih belum matang. Nah, ketika pembangunan suasana dan prakondisi ini yang diperlukan apa mas? Bukan suaranya putus-putus. Oh ya, ini Mbak, kan dari rangkaian tadi. Okay. Nah, rangkaian tadi membutuhkan suasana baru atau prakondisi untuk gagasan itu. Sekiranya apakah itu juga berpengaruh dari proses yang terbentuk dari yang saya lakukan? Maksudnya gini Mbak, pada bukan seorang penulis saya seorang senang mewacanakan ide dalam bahasa, maksudnya dalam percakapan atau itu juga ngefek nggak ke ranah itu dalam proses tersebut yang menghasilkan pengaplikasian ide atau gagasan saya dalam tulisan menjadi terhenti. Apakah ngaruh juga ke situ atau karena ini prosesnya gitu loh, seperti itu prosesnya, dan akhirnya karena dalam proses itu saya belum menemukan harus gimana gitu, harus kok gini sih, saya dihadapkan perangkat-perangkat yang harus saya kerjakan tapi kok nggak bisa. Saya tahu format strukturnya, tapi ketika dihadapkan perangkat-perangkat untuk mengaplikasikan ide ini seperti tidak bisa. Apakah faktor juga kebiasaan atau faktor tipe saya yang lebih senang berdiskusi itu menjadikan dampak dari pengaplikasian dari ide yang ke proses penulisan gitu, atau memang semua orang seperti itu? Oke, itu sebenarnya lebih ke kebiasaan saja Pak. Oke. Dibiasakan saja kalau misalnya memang sebentar.
Itu terkait sama kebiasaan dan pembiasaan diri. Kenapa merasa itu sulit? Nah, dicari dulu penyebabnya. Kenapa kok sulit? Nah, kalau sudah terus kita bangun suasananya biar lebih mudah. Kalau semuanya itu sudah tapi masih terasa sulit, ya kita lakukan saja dulu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dicicil, enggak langsung banyak gitu, enggak. Kita cicil, kita biasakan diri kita dulu, dibiasakan agar bisa sinkron, agar bisa menyatu antara apa yang ingin kita sampaikan ke pengaplikasiannya gitu. Kalau memang nggak bisa langsung, ya sedikit-sedikit saja. Yang penting dibiasakan dulu kayak gitu. Ya, Mbak. Berarti seperti menggunakan not-not kecil gitu ya. Oke. Catat-catat sedikit baru di. Ya. Makasih Mbak. Terima kasih untuk ini penyampaian pagi ini sama Mbak Zulfa. Terima kasih sudah mewarnai pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tang sapi narik rahayu. Terima kasih teman-teman semua. Ya, sama-sama Pak Budi. Oke, tadi selanjutnya yang menunggu dari Mbak Maria ya, Mbak Maria tadi yang udah ada di chat room lebih dahulu. Jadi Mbak Mega silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Maria. Pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, ini terkait dengan penggunaan huruf kapital. Acuannya bagaimana? Jika nama tokoh sudah disebut di awal, apakah untuk berikutnya tidak perlu pakai atau menggunakan huruf kapital lagi? Contohnya, gerak-gerik Andre selalu mengundang rasa kagum. Nah, Andre di sini sudah dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian kalimat selanjutnya, mereka mengenal si bocah nakal itu sebagai penyelamat. Nah, contoh dari itu apakah sudah benar nih Mbak Mega? Iya, itu sudah benar. Kalau di depan sudah disebut, lalu di belakang itu berarti kan itu bukan pengganti nama, itu hanya julukan. Itu tidak perlu dikapital. Kecuali kalau misalnya dalam dialog langsung, misal apa-apaan sih kamu dasar bocah nakal kayak gitu, atau misalnya bocah nakal kamu ngapain, nah itu bisa ditulis bocah nakalnya itu pakai kapital kalau itu memang diajukan untuk menyebut si lawan bicara. Tapi kalau dalam contohnya itu tadi sudah betul tidak perlu dikapital. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Maria. Oke, selanjutnya yang dari tadi menunggu-nunggu Pak Raihan. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Mbak Mega. Dan ini menjadi penanya yang terakhir karena memang waktu kita terbatas, teman-teman. Oke, terima kasih. Suara saya jelas ya? Iya, jelas. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Mega dan Mbak Zulfa. Sebenarnya saya ada dua pertanyaan, tapi sebelum dua pertanyaan ini, saya pernah menemui beberapa, baik itu penulisan di novel dan penulisan di artikel mungkin Pak ya. Nah, ketika penulisan percakapan, nah ketika saya melihat di novel itu penulisan percakapannya itu kan koma dulu baru tanda petik 2 ya. Nah, sebelum mengakhiri tanda petik 2 itu diakhiri titik, ya kan? Bukan titik setelah tanda petik 2, tapi sebelum tanda petik 2 kan, kalau untuk percakapan. Begitu ya, Mbak? Nah, tapi ketika saya melihat di tulisan artikel, itu kadang tanda petiknya terlebih dahulu, baru titik.
Nah, jadi saya bingung yang mana yang benernya gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu kadang agak nakal ya mungkin dalam hal penulisan. Nah, misalkan kalimat dasar pintar ya. Nah, saya itu pernah ingin menulis, cuman belum saya tulis sih, karena saya nggak berani, makanya saya nanya dulu ke Mbak Mega ini kan. Misalkan kalimat pintar, saya ingin menulis misalkan ibu mengatakan kepada anak bahwasanya misalkan nggak bisa pintar, itu pinter-pinter di dalam hidup. Nah, pinter-pinter itu kan makna yang berbeda dengan pintar kan sebenarnya. Nah, kemudian jikalau satu kalimat lagi, kalau misalkan Anda ingin berobat dan belum sembuh, boleh saja Anda mengunjungi orang pinter. Nah, orang pinter dalam hal ini kan dukun, Mbak ya. Nah, itu gimana itu Mbak untuk penggunaan kalimat dalam penulisan baik ya cerpen dan lain sebagainya? Apakah itu sah-sah saja atau menciderai KBBI lah dalam hal ini? Mungkin itu saja sih Mbak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebentar dulu ya. Saya mau cek dulu sesuatu. Nah, oke. Untuk Pak Rehan, tadi tentang pemakaian tanda petik pada novel dan pada artikel. Yang untuk novel memang benar. Tanda koma atau tanda baca lain seperti tanda tanya, tanda titik, itu diletakkan sebelum tanda petik. Ini saya udah online lagi belum sih? Oh, udah. Diletakkan sebelum tanda petik. Sedangkan pada artikel, nah untuk artikel ini saya belum bisa menjawab kalau belum mengetahui wujudnya ya. Jadi misalnya kalau bisa ada contohnya, soalnya terkadang di artikel itu begini. Pertama, ada artikel terutama artikel yang dari berita daring, kanal berita daring yang seperti sekarang kita sering baca itu, yang kadang beritanya itu yang kadang beritanya agak aneh-aneh kayak gitu. Itu kan kadang-kadang nggak melewati proses editing, ya kan? Lalu ada lagi yang menggunakan tanda petik, tapi sebenarnya itu bukan kalimat. Kalau untuk artikel, misalnya itu mengutip sesuatu, misal mengutip makna, suatu makna atau apa, itu kalau misalnya memakai tanda petik, itu memang tanda petiknya otomatis sebelum tanda titik. Kalau itu bukan dialog loh ya. Kalau itu sebenarnya berupa kutipan. Selain itu, ya itu tadi harus dicek dulu. Yang contoh yang dimaksud di artikel itu yang kayak mana itu harus dicek dulu, baru bisa menentukan itu apakah memang begitu atau itu sebenarnya yang di artikel itu sebenarnya keliru atau memang itu begitu. Lalu apa tadi yang kedua? Pertanyaan keduanya tadi apa? Tentang pintar dan pinter-pinter tadi, Mbak. Oh, iya betul. Gini, frasa orang pintar itu sendiri sudah ada di dalam KBBI, ya. Jadi itu nggak masalah mau dipakai, mau digunakan. Terus untuk kalimatnya si ibu ngomong kamu itu harus pintar-pintar dalam hidup, itu juga nggak masalah karena itu dalam ragam percakapan, ya. Jadi itu keduanya boleh dipakai. Begitu Pak Rehan, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Mbak. Berarti kalau misalkan dalam hal kalau pengen berobat pergi ke orang pintar itu nggak apa-apa lah Mbak ya? Nggak apa-apa, itu ada di dalam KBBI. Frasa orang pintar itu sudah masuk di KBBI. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Sama-sama, terima kasih kembali.
Nah, saya rasa ini memang sudah yang terakhir ya, dan teman-teman sebenarnya juga sudah sangat banyak menerima tambahan-tambahan dari tanya jawab dari teman-teman yang lain juga. Nah, untuk sesi terakhir ini kita ada foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa open kameranya, dan nanti dari Kak operatornya, Kak Abi, nanti yang akan mengambil gambar dari kita. Kak Abi? Ya, Mas Ibu. Ya, mungkin bisa dihitung ya, jadi teman-teman biar siap juga. Yang itu siapa aja? Saya, oke. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, gimana Mas Abi? Udah semuanya atau diulang lagi? Pakai gini enggak? Pakai salam literasi. Mungkin teman-teman yang lain yang belum om. Pakai salam literasi ya, teman-teman. Gimana nih, kembali enggak tanganku? Mas Abi gimana, udah apa belum? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Ya, udah. Oke, sebenarnya kita udah cukup ya untuk mengambil gambar sesi foto pada siang hari ini, dan teman-teman mungkin udah lelah juga sampai siang ini. Kira-kira ini saya mau minta nih kesan dari salah satu Bapak maupun Ibu yang mau memberikan kesannya untuk temu penulis pada kali